Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darus Saraka dari Prodi Sistem Informasi kelas pagi. Oke, jadi saya di sini akan menjelaskan tentang wahyu sebagai sumber pengetahuan. Esensi wahyu dan ilmu pengetahuan tidak dapat menjawab semua permasalahan yang dipertanyakan oleh manusia. Karena ilmu itu sendiri khusus oleh subjek atau penyelidikan, objek, objek material dan formal dan metodologinya. Tidak semua persoalan yang belum ampuh dijawab dengan filsafat. Sebab jawaban dari filsafat itu kan bersifat spekulatif dan alternatif, sedangkan jawaban yang diberikan wahyu mengenai berbagai masalah asas yang sama sekali tak terjawab ilmu pengetahuan dan yang dipertanyakan namun tidak terjawab secara bulat oleh filsafat. Secara filosofis, ilmu pengetahuan lebih bersifat kegiatan yang daripada sekedar produk yang siap dikonsumsi. Kata sifat keilmuan ini lebih mencerminkan hakikat ilmu daripada istilah ilmu sebagai kata benda. Kegiatan ilmu juga dinamis tidak statis, karena kegiatan dalam mencari ilmu pengetahuan tentang apapun selama hal itu terbatas pada objek empiris dan pengetahuan tersebut diperoleh dengan mempergunakan metode keilmuan adalah sah untuk disebut ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, unsur esensial ilmu mencakup sistem berfungsi dalam membatasi objek studi sehingga memiliki kedudukan yang jelas di tengah objek lainnya, atau yang biasa disebut sebagai ontologi. Perbedaan wahyu dan ilmu pengetahuan. Oke, jadi wahyu dan ilmu pengetahuan itu sebenarnya saling berkaitan, saling membutuhkan dan saling mengisi. Ketika ilmu pengetahuan tidak mampu menjawab persoalan yang dihadapi manusia, maka manusia akan mencarinya dalam wahyu. Albert Einstein, teoretikus terbesar di dunia dalam bidang ilmu alam, menjelaskan bahwa ilmu tanpa agama buta dan agama tanpa ilmu adalah lumpuh. Titik perbedaan wahyu atau agama dengan ilmu pengetahuan yaitu bahwa wahyu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala yang kebenarannya bersifat mutlak, sedangkan ilmu pengetahuannya berdasarkan rayu, akal, budi, rasio. Manusia yang kebenarannya nisbi. Nah, manusia mencari kebenaran, menemukan kebenaran melalui akal, dan dalam wahyu melalui jalan mencari kejawaban mengenai berbagai permasalahan asasi dari kitab suci, kodifikasi firman Allah untuk manusia di bumi. Ilmu pengetahuan menghampiri kebenaran dengan menuangkan akal budi secara radikal, integral, dan universal, tidak terikat oleh ikatan tertentu. Oke, ilmu pengetahuan mencari kebenaran dengan jalan riset, empiri, atau pengalaman dulu atau pribadi, dan eksperimen. Perbedaan antara wahyu dan ilmu pengetahuan dapat juga dilihat dari beberapa segi. Yang pertama, proses pencapaian kebenaran. Manusia menemukan kebenaran wahyu dengan melihat teks-teks kitab suci dan sunnah Rasulullah SAW, sedangkan kebenaran ilmu ditemukan melalui langkah-langkah metodologi ilmiah, khususnya dengan cara eksperimen dari beberapa peneliti ilmuwan dan profesor yang telah meneliti sejak dahulu. Dalam proses penemuannya, manusia melibatkan akal pikiran yang mendalam dan menyeluruh. Kedua, sifat kebenaran yang dicapai. Kebenaran wahyu bersifat mutlak atau absolut karena berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kebenaran ilmu bersifat nisbi atau artinya itu relatif. Masalah yang sama dipikirkan oleh orang yang berbeda dengan perspektif yang berbeda akan menghasilkan kebenaran yang berbeda pula. Ketiga, dari segi proses wahyu dimulai dengan sikap percaya, sementara ilmu pengetahuan dimulai dengan sikap tidak percaya. Oke, jadi kesimpulan dari wahyu sebagai sumber pengetahuan adalah pembicaraan mengenai wahyu dan ilmu pengetahuan seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya di atas mengantarkan pada menjadi yang terpenting, karena sesungguhnya antara wahyu dan ilmu pengetahuan adalah sama-sama bersumber dari Allah. Hanya saja wahyu dapat bertindak sebagai pengetahuan itu sendiri dan sekaligus dalam sebagai sumber ilmu pengetahuan. Wahyu adalah ilmu Allah kepada orang yang menjadi pilihannya untuk disampaikan kepada umat manusia berisi informasi atau pengetahuan, syariat dan atau aturan hukum sebagai pegangan dan panduan agar dalam perjalanan hidupnya senantiasa pada jalur yang benar. Ilmu pengetahuan dengan berbagai pengertian dan fungsinya hingga batasan-batasan tertentu sangat banyak menolong manusia mencapai tujuannya hidupnya ke arah yang lebih baik. Meskipun ilmu itu kan tak pernah menggapai kebenaran bersifat mutlak, tetapi dengan keterbatasannya ia membantu berbagai kepentingan di dunia sesuai bidang masing-masing. Ilmu pengetahuan juga menghasilkan teknologi yang memungkinkan manusia mampu bergerak dan bertindak
lebih cermat dan tepat. Oke, jadi seperti itulah penjelasan dari saya mengenai Wahyu sebagai sumber pengetahuan. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.